Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Senyum dulu ya. Semoga anak-anak semuanya senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anak, materi PAI hari ini insya Allah kita akan mengartikan surah At-Tin per kalimat dan evaluasi bab 1. Setelah mempelajari materi hari ini, siswa diharapkan mampu membaca surah At-Tin dengan tartil, mengartikan surah At-Tin per kalimat, dan memahami isi kandungan surah At-Tin. Anak-anak solih-solihah, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menyimak materi, jawab kuis di bawah ini. Surah At-Tin termasuk golongan surah? Dijawab jangan lupa ya. Next, dalam urutan penulisan Al-Quran, surah keberapakah surah At-Tin? Next, surah At-Tin diturunkan setelah surah. Surah At-Tin diturunkan setelah surah. Silahkan jawaban kuis diisi di kolom komentar di bawah ini. Baik anak-anak, hari ini kita mulai pembelajaran membaca dan mengartikan surah At-Tin per kalimat. Perhatikan baik-baik, Ustadzah akan membacakan pelafalannya, kemudian dibacakan artinya. Mohon sama-sama menyimak supaya bisa mengetahui satu persatu arti dari potongan surah At-Tin. Yang pertama, wattini, demi buah tin, wazzaituni, dan demi buah zaitun, waturi sinin, demi gunung Sinai, wahada, dan ini, al-baladil amini, kota Mekah yang aman, laqad, sesungguhnya, khalaqna, kami telah menciptakan, al-insana, manusia, fi, dalam, illal ladzina, kecuali orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa amilus sholihati, mengerjakan amal solih, falahum, maka bagi mereka, ajrun, pahala, ghairu mamnun, tidak ada putus, fama, maka apakah, yukadzibuka, menyebabkan kamu, ba'du, sesudah, biddin, nah ini letak di bawah ya, biddin, hari pembalasan, alaisa, bukankah, Allahu, Allah, biah kami, lebih bijaksana atau seadil-adilnya, al-hakimina, hakim, para hakim, al-hakimina, para hakim. Nah, itulah tadi arti dari surah At-Tin secara per kalimat. Dan Ustadzah akan mengenalkan tajwid pada bab 1 ini, yaitu tentang hukum bacaan mad tabi'i. Hukum bacaan mad tabi'i ini berlaku ketika, nah, arti dari mad tabi'i itu sendiri adalah asal muasal dari suatu kejadian. Nah, kita akan melihat bagaimana pola membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, dan tentunya kita akan memperhatikan panjang dan pendek dari bacaan Al-Quran. Dan hari ini Ustadzah akan mengenalkan tentang hukum at-tabi'i.
Hukum mad tabi'i. Huruf mad tabi'i itu sebenarnya ada 3. Ada alif, ada ya sukun, dan ada waw sukun. Nah, bagaimana untuk memahami hukum bacaan mad tabi'i tersebut? Yang pertama, jika huruf hijaiyah dengan harokat fathah, nah ini harokat fathah, ketemu dengan huruf hijaiyah alif, itu dibaca dengan hukum mad tabi'i. 2. Jika huruf hijaiyah dengan harokat kasroh ya kak, ini perhatikan, bertemu dengan huruf hijaiyah yang ya sukun, huruf hijaiyah berharokat kasroh bertemu dengan hijaiyah yang ya sukun, maka dibaca dengan hukum bacaan mad tabi'i. Dan ketiga, huruf hijaiyah dengan harokat dommah. Dommah ini ya kak, dommah tandanya. Yang ketiga, ketemu dengan huruf waw sukun, nah dibaca hukumnya dengan hukum bacaan mad tabi'i. Bagaimana tata cara bacanya? Nah, maka huruf-huruf itu dibaca dengan panjang 1 alif atau 2 harokat. Jadi dipanjangkan 2 harokat. Jadi ketika ada bacaan mad tabi'i dipanjangkan 2 harokat. Ingat ya kakak. Berikut Ustazah sertakan contoh di bawah ini. Contoh mad tabi'i atau mad asli pada huruf alif. Nah, anak-anak lihat ada fama. Kita perhatikan ma, itu berharokat fathah dan bertemu dengan alif, maka itu dibaca dengan hukum bacaan mad tabi'i. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat seperti ini. Fama, fama. Jika ada yang baca fama, itu kurang tepat atau lebih jelasnya tidak tepat. Fama dibaca 2 harokat. Mengerti? Berikutnya, contoh mad tabi'i atau mad asli pada huruf waw sukun. Silakan fokus pada huruf sin yang berharokat dommah. Ciri huruf hijaiyah yang berharokat dommah ketemu dengan waw sukun, maka hukum bacaannya adalah dibaca dengan hukum mad tabi'i berharokat, yaitu bacaannya lama. Bacaannya adalah 2 harokat. 2 harokat seperti ini. Rasulun, rasulun. Jadi bukan rasulun, tetapi rasulun, rasulun. Dibaca 2 harokat. Yang ketiga, contoh mad tabi'i atau mad asli huruf ya sukun. Dibacanya seperti ini. Ada huruf hijaiyah yang berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun, maka hukum bacaannya adalah dibaca dengan hukum bacaan mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat. Seperti ini anak-anak. Sinina, sinina. Bukan sini, sinin, sinina. No, tapi dilamakan sebanyak 2 harokat. Sinina. Insya Allah kakak akan banyak sekali menemukan hukum bacaan mad tabi'i di Al-Quran. Masya Allah, kalau kakak sudah mengenal beberapa hukum tajwid dan dipraktekkan, insya Allah akan mengindahkan bacaan Al-Qurannya. Amin. Baik anak-anak, untuk memurojaah atau mengevaluasi tentang materi mengartikan surah At-Tin secara per kalimat, Ustazah akan mereview kembali apakah arti dari waturi sinin. Yo, siapa yang ingat? Waturi sinin. Jawabannya adalah demi Gunung Sinai. Ada yang benar gak? Insya Allah ya. Pada bisa semuanya ya. Dan berikutnya adalah al-insani. Ada yang tahu? Al-insani artinya adalah ding 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 ding, manusia. Masya Allah. Insya Allah kakak pelan-pelan nanti bisa mengartikan potongan ayat dari surah At-Tin. Yang terpenting mau belajar dan mau menyimak dengan baik. Baik anak-anak, Ustazah
Berikan kesimpulan kembali sebagai kesimpulan lanjutan dari surah At-Tin, supaya anak-anak tetap mengetahui dan masih mengingat apa sih kesimpulan dari surah At-Tin dari bab 1 ini. Perhatikan baik-baik. Kesimpulan dalam surah At-Tin. Surah At-Tin menjelaskan kedudukan manusia di muka bumi, bahwa manusia adalah makhluk yang terbaik, rohaniah dan jasmaniah. Tetapi mereka akan dijadikan makhluk yang amat rendah jika tidak beriman dan beramal soleh. Sekali lagi, mereka akan dijadikan makhluk yang amat rendah jika tidak beriman dan beramal soleh. Na'udzubillah. Dan dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa Allah hakim yang seadil-adilnya. Dalam surah At-Tin, Allah bersumpah dengan 4 hal, yaitu demi buah tin, bahwasannya At-Tin merupakan tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam di Damaskus, yang mana terdapat pohon buah tin atau banyak terdapat pohon buah tin pada tempat tinggal Nabi Nuh di Damaskus. Dan berikutnya adalah demi buah zaitun. Zaitun adalah tempat tinggalnya Nabi Isa di Baitul Muqaddas. Di Baitul Muqaddas karena terdapat banyak pohon buah zaitun. Dan berikutnya adalah Gunung Sinai, merupakan tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu Allah. Menerima wahyu Allah, persis berada di luar tembok Yerusalem. Dan yang keempat, demi kota Makkah yang aman, merupakan tempat pertama kali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Dan dengan keempat nama tersebut, karena tempat itu merupakan lokasi para nabi yang telah gigih memperjuangkan agama Allah dengan penuh kesabaran dan rintangan. Namun mereka pantang menyerah. Mereka diberikan gelar Ulul Azmi. Ulul Azmi yang artinya mereka yang memiliki kemauan keras. Di antaranya ada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Itu yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Oke, terima kasih anak-anak. Berikutnya untuk mereview materi dari bab 1 ini di pertemuan pertama dan hari ini, Ustazah akan berikan evaluasi bab 1. Silakan isi evaluasinya di via Google Form. Linknya ada di grup. Jangan lupa linknya ada di grup ya. Niscaya Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Demikian pertemuan daring hari ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa silahkan jawab kuis ditulis di kolom komentar. Demikian untuk pertemuan hari ini. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.